Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang penetapan kadar paracetamol dengan metode nitrimetri, dari bagaimana prosedur pengerjaannya, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan, sampai perhitungannya. Maka dari itu, yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan secara skematis bagaimana prosedur pengerjaannya atau bagaimana garis besar prosedur pengerjaan dari uh, uji kadar paracetamol secara nitrimetri. Yang pertama yaitu yang pastinya kita siapkan alat dan bahan, lalu lakukan pembakuan NaNO2, lalu timbang sampel paracetamol, lalu lanjut panaskan 10 menit di atas kompor listrik. Selanjutnya tambahkan 5 ml HCl encer, tambahkan 2 gram KBR. Selanjutnya tambahkan 10 ml Aquades, didinginkan dalam baskom berisi air es pada suhu kurang dari 15 derajat Celcius. Selanjutnya lakukan titrasi, lalu hitunglah kadarnya. Itulah skematis prosedur pengerjaan pada penentuan kadar paracetamol dengan cara nitrimetri. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan pada penentuan kadar kali ini. Alat yang pertama yaitu buret untuk titrasi, Erlenmeyer, statif, beker gelas, neraca analitik, pipet tetes, pipet volum, porselen, corong, pemanas listrik, perkamen, kain lap, batang pengaduk, dan termometer. Kalau untuk bahannya yaitu Aquades, NaNO3, pasta kanji, paracetamol, HCl pekat, KBR, es batu, dan asam sulfanat. Nah, apa saja sih reaksi-reaksi yang terjadi pada penentuan kadar ini? Nah, pada pembakuan NaNO2 0,1 m terjadi reaksi NaNO2 ditambah HCl menjadi HNO2 ditambah NaCl. Lalu Ki ditambah HCl menjadi KCl ditambah Hi. Lalu 2Hi ditambah 2HNO3 menjadi I2 ditambah 2NO tambah 2H2O. Lalu I2 ditambah kanji menjadi kanji iod atau biru. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja pada pembakuan NaNO2. Yang pertama, timbang 173 mg sulfanilamid, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, add air 30 ml dan 5 ml HCl pekat, kemudian dikocok hingga larut. Kenapa ditambah air 30 ml? Karena diasumsikan bahwa satu mahasiswa itu mengerjakan 3 kali titrasi dan 10 mili. Lalu didinginkan hingga suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Lalu dititrasi perlahan-lahan dengan larutan NaNO2 yang hendak dibakukan, kemudian dikocok kuat. Setelah mendekati titik akhir, misalnya 14,5 mili, dimasukkan pengaduk kaca atau batang pengaduk, kemudian disentuh pada kertas kanji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur penetapan kadar. Yang pertama, timbang sampel paracetamol 62 mg, lalu ditambahkan 10 ml H2SO4 10%, lalu dipanaskan di atas kompor listrik selama 10 menit, ditambahkan HCl encer 5 ml, ditambahkan 2 gram KBR, lalu ditambahkan 10 ml Aquades, didinginkan dalam baskom berisi air es, dijaga agar suhu tidak lebih dari 150 derajat Celcius. 15 derajat Celcius ya. Dititrasi dengan NaNO2 hingga menunjukkan warna biru segera pada saat digoreskan tetesan larutannya pada kertas kanji iodida. Lalu catatlah volume titrasinya. Dan saya akan menjelaskan tentang perhitungan sampel
Dan di sini sudah ada slide-nya, tinggal lihat saja teman-teman. Dan saya akan menjelaskan perhitungan sulfaniazid yang ditimbang dari persamaan NaNO2 ditambah C6H7NO3S menjadi C8H9Na ditambah 2NO2. Nah, satu kali titrasi itu diasumsikan 10 mili. Jadi 10 mili dibagi 1000 dikali 0,1 M itu konsentrasi sama dengan 0,001 mol. Jadi bisa kita lihat di sini pada reaksi itu tinggal ditaruh di bawahnya 0,01 mol. Jadi kalau misalnya ada koefisien misalnya NaN2 tuh koefisiennya 2, jadi tinggal 2 dikali 0,01 karena ini koefisiennya 1, jadi tetap 0,001. Terus asam sulfanilamid yang ditimbang yaitu 0,001 mol dikali 173 gram per mol. 173 itu didapat dari prosedur tadi yang ada di slide sebelumnya. Hasilnya adalah 0,173 gram menjadi 173 mg. Nah, MnAnO2 sama dengan 1000 per 10 dikali 0,001 M sama dengan 0,1 M. Jadi konsentrasi NaNO2 yaitu 0,1 M. Nah, lanjut kebutuhan NaNO2 0,1 N yaitu diasumsikan volume satu kali titrasi membutuhkan 10 mili satu orang. 3 kali titrasi jadi sama dengan 30 mili. Nah, untuk satu kelas misalnya kelas itu ada 48 orang. Itu tinggal dikali aja 30 jadi sama dengan 1440 mili atau kita lebihkan jadi 2 liter. Nah, ini di sini mengubah satuan NaNO2 0,1 N menjadi M. Itu caranya adalah M sama dengan N dikali N sama dengan 0,1 dibagi 1. Nah, N ini adalah koefisiennya 1. N tadi konsentrasinya 0,1 sama dengan 0,1 M. Jadi NaNO2 itu 2000 itu tadi untuk satu kelas dibagi 1000 dikali 0,1 M hasilnya 0,2. Nah, berat NaNO2 itu sama dengan 0,2 hasil dari tadi dikali 173,2 itu hasil yang tadi sebelumnya, yaitu hasil dari asam sulfanilamid yang ditimbang tadi 173,2 hasilnya itu 34,64 per 2000 mili atau bisa juga dibulatkan menjadi 35 gram per 2000 mili. Nah, setelah pembakuan, dari hasil pembakuan yaitu diketahui berat zat 1 0,173 gram, berat zat 2 juga 0,173 gram. Nah, volume yang pertama yaitu volume terpakai 14,6 mili dan volume kedua 12,7 mili. Cara mencarinya yaitu untuk literasi pertama volume NaNO2 dikali MnAnO2 sama dengan miligram asam sulfanilat dibagi BM sulfanilamid. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus angkanya 14,6 dikali M karena kita mencari M nya sama dengan 173 mg dibagi 171
itu BM dari sulfanilamid, yaitu hasilnya itu 0,069 M. Untuk titrasi kedua sama saja caranya, tinggal kita masukkan volume NaNO2 yang volume kedua tadi, itu hasilnya 0,079 M. Jadi dirata-ratakan 0,069 M ditambah 0,079 M dibagi 2 sama dengan hasilnya 0,074 M. Nah, selanjutnya kita mencari kadar paracetamol. Diketahui tiap mili NaNO2 setara dengan 15,116 mg paracetamol. 15,116 mg paracetamol itu merupakan ketetapannya. Nah, konsentrasinya tadi udah 0,1 M, berat sampelnya 34,64 mg. Sudah kita hitung tadi di slide sebelumnya. Terus volume NaNO2 sama dengan 10 mili, jadi 0,1 sama dengan 0,001 dibagi 0,1 sama dengan 0,001 sama dengan 10 mili. Jadi kadarnya kita masukkan ke rumusnya, 0,1 dikali 10 dikali 15,116 dibagi 34,64 dikali 100% dapatlah 43,63%. Jadi kadar paracetamol yaitu 43,63%.